Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul fil hadits syarif, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin ay ala kulli insanin muslimin dzakaran kana am untha, amma ba'd. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat, a'azakumullah. Kita berjumpa kembali Ngaji Al-Wafi, masih pada hadis yang kedua, al-haditsus tsani, hadis yang membincangkan tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan dan amaratus saah. Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan al-iman. Kemudian dijelaskan bahwasanya secara etimologi, secara bahasa, iman adalah at-tasdiq. Jadi pembenaran. Kalau secara etimologi ya pembenaran aja dalam hati. Ya, kemarin kita sampaikan belum sampai pada men-follow up pembenaran hati tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang real ataupun perbuatan yang nyata. Maka ketika Jibril kemudian menanyakan pada Rasulullah SAW tentang al-iman, dijawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Saya kira sudah clear, cuman seringkali mungkin ada pembahasan-pembahasan kecil terkait dengan pengistilahan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap qadar, ketetapan Allah Ta'ala, baik buruknya. Kadang ada yang bertanya, berarti ketetapan Allah itu ada yang buruk, ada yang baik. Kita perlu pahami bersama bahwasanya ketetapan Allah pada dasarnya teruntuk hamba itu semuanya baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, tidak ada sama sekali. Yang dimaksudkan dengan kita beriman terhadap takdir Allah yang baik dan buruk, kita membahas yang pengistilahan buruknya saja ya. Buruk yang dimaksud di sini adalah buruk dalam konteks hasil perbuatan, jika dipandang secara kasat mata atau secara dohir, umumnya oleh manusia. Ya. Tapi pada dasarnya hal itu juga ada hikmahnya. Kita misalnya ambil satu contoh, ketika seorang sakit gitu, kanker misalnya begitu. Kemudian setelah ada analisis, terus diagnosa dokter dan sebagainya, ada konsensus dari para dokter untuk kemudian ada bagian tubuhnya yang diamputasi gitu. Ya, artinya takdirnya berarti ada yang diamputasi. Kalau misalnya seorang manusia ditawarkan ya, ada bagian tubuhnya yang hilang atau dihilangkan begitu, pasti tidak mau. Tapi karena untuk sebuah kemaslahatan yang lebih besar, agar penyakitnya tidak merembet, tidak menjalar kemana-mana, maka ada sebagian anggota tubuh yang memang harus dipotong ataupun dihilangkan, diamputasi tadi. Ya, ini satu ketetapan yang mungkin secara kasat mata, secara indrawi, secara dohir dianggap sebagai satu yang tidak baik. Akan tapi ada hikmahnya. Jadi maka pengistilahan iman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, baik buruknya, yang dimaksud buruknya ini konteksnya adalah hasil dari sebuah perbuatan, ya, memotong anggota tubuh dan sebagainya, ini secara zahir tidak baik begitu ya. Akan tapi karena kondisi tersebut ataupun karena konteks yang tadi kita sampaikan dalam contoh tadi, maka itu ada hikmah yang luar biasa, penjagaan terhadap nyawanya, hifdzun nafsi, penjagaan terhadap dirinya. Itu mungkin sekilas yang perlu kita sampaikan terkait dengan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian kemarin juga sempat ada yang menyampaikan jamak dari kata sunnah. Ini mohon maaf mungkin slip of the tongue gitu ya. Jamak dari sunnah jelas sunan gitu ya. Sunnatun sunan. Mungkin kemarin pas ketika membahas kalau tidak salah permasalahan arkanul Islam, kemudian keseluruh lidah gitu ya. Sehingga saya baca sunun, enggak ada ya, sunnatun ya sunan gitu ya. Jadi sunnah ini jamaknya jam'u hadil kalimah sunan. Ya, misalnya mustawfat as-sunani wal adabi. Ya, kemarin kan ada kamilat asy-syuruti wal arkani, mustawfat as-sunani ya wal adabi. Jadi sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kemudian terpenuhi sunah-sunahnya dan adab-adabnya ya. Terima kasih yang sempat ada pertanyaan ringan semisal itu untuk koreksi kita bersama. Ya, ini pembelajaran yang bagus, interaktif gitu ya. Kita sambung, dijelaskan dalam kitab Al-Wafi ini, setelah kemarin kita sampaikan secara umum rukun-rukun iman tadi. Hadhihi arkanul iman, inilah rukun-rukun iman.
Man i'taqada biha naja wa faza. Barang siapa yang meyakini rukun-rukun iman tersebut, naja wa faza. Jadi selamat dan menang. Wa man jahadaha, dan barang siapa yang mengingkarinya, dhalla, sesat, wa khaba, dan celaka. Sekali waktu khaba juga diartikan rugi gitu ya. Artinya perlu kita pahami bersama bahwasanya ketika seorang berstatus sebagai muslim, dia ikrar bahwasanya dia beriman, ya, maka arkanul iman ini harus ia imani semuanya. Ada salah satu dari rukun iman yang tidak dia imani, dia mengingkari salah satu saja. Misalnya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Enam-enamnya ini ada salah satu, misalnya dia tidak mengimani salah satu kitab samawi. Ya, misalnya dia mengingkari Allah pernah menurunkan Zabur, salah satu aja, atau Taurat yang orisinil ya. Ya, dia mengingkari salah satu saja, dia sudah lepas baju keislamannya. Maka harus iman secara utuh ya, keenam-enamnya. Ya, sebagaimana juga kemarin kita sampaikan ketika seorang misalnya mengingkari salah satu dari rukun Islam, salah satu saja, misalnya mengingkari tentang kewajiban sholat salah satu saja, mengingkari tentang kewajiban haji sekali seumur hidup bagi yang mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara ilmu dan sebagainya, maka dia sudah tidak bisa lagi disebut sebagai seorang muslim. Ya, ingkar itu berarti sudah tidak mempercayai tentang kewajiban hal tersebut. Qala ta'ala, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, kitabnya pada orang-orang yang beriman ya, berimanlah kalian terhadap Allah, Rasulnya, utusannya, dan kitabnya yang mana diturunkan pada utusannya, ya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Artinya mengimani kutub samawiyah, kitab-kitab samawi ini harus utuh. Tidak bisa hanya Al-Qur'an saja. Kita harus meyakini bahwasanya sebelum Al-Qur'an ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Kita imani secara utuh. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kufur terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini kaitannya dengan pengingkaran ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusannya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang jauh ya. Ini kalau kita belajar mafa'il, ini berarti kaitannya dengan maf'ul mutlak gitu ya. Kita pahami bersama bahwasanya maf'ul mutlak ini inti pembahasannya sebetulnya ada 3. Yang pertama li ta'kidil fi'li. Li ta'kidil fi'li itu berarti untuk menegaskan fi'il tersebut, satu aktivitas yang dilakukan dengan mengambil masdar dari fi'il itu. Misalnya saya menyampaikan dzaraba Muhammadun fulanan dzarban. Jangan dzaraba ya. Kesannya kok memukul itu ya. Ya. Misalnya akhadha Muhammadun al-kitaba akhdan, misalnya begitu. Akhadha ya'khudhu, ya masdarnya akhdan. Muhammad mengambil ya buku, ya benar-benar mengambil. Jadi ini untuk ta'kidul fi'li, untuk menegaskan satu perbuatan. Ya. Kemudian ada libayani nau'il fi'li atau wasfil fi'li, ada libayani adadil fi'li. Yang paling mudah sebenarnya memang yang selama ini kita sampaikan di kelas menggunakan contoh dzaraba memang. Ya. Fulan dan fulan gitu aja, enggak ada penyebutan nama ya. Kalau ada penyebutan nama sensitif nanti. Nah, misalnya dzaraba fulanun fulanan, ya, fulan dan fulan. Fulan memukul fulan yang lain, dzarban syadidan, dengan pukulan yang keras ya. Bisa juga misalnya dzaraba fulanun fulanan dzarban khafifan, fulan memukul fulan yang lain dengan pukulan yang apa istilahnya ringan, artinya tidak keras. Ya, ini berarti libayani nau'il fi'li, untuk menerangkan jenis perbuatan yang dilakukan ya. Libayani wasfil fi'li juga kadang dibahasakan begitu ya, pukulan yang keras, pukulan yang tidak keras. Yang terakhir adalah libayani adadil fi'li, untuk menerangkan jumlah perbuatan ya, kaitannya dengan kuantitas kan, jumlah kan adad ya. Contohnya dzaraba fulanun fulanan dzarbataini, atau dzaraba fulanun fulanan dzarbatan wahidatan, atau dzaraba fulanun fulanan salas dzarabatin ya. Fulan memukul fulan yang lain 2 pukulan, 1 pukulan, 3 pukulan. Ini berarti libayani adadil fi'li, untuk menerangkan ya jumlah ataupun kuantitas perbuatan yang dilakukan.
lakukan. Kalau di sini faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Kira-kira masuk yang mana? Berarti masuk yang li bayani nau'il fi'li, untuk menerangkan nau' ataupun wasfil fi'li ya, jenis perbuatan tersebut. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh ya. Kemudian dijelaskan di sini al-islamu wal imanu, Islam dan iman ini relasi ataupun keterkaitan antara Islam dengan iman. Wa mimma taqaddama ta'lamu anna al-islama wal imana haqiqatani mutabayinatani lughatan wa syar'an. Wa mimma taqaddama ta'lamu, dan dari pembahasan yang telah lewat ya. Ta'lamu, kau mengetahui, annal islama wal imana, bahwasanya Islam dan iman haqiqatani mutabayinatani, dua hakikat yang saling melengkapi gitu ya. Lughatan wa syar'an, dari segi etimologi dan istilah syar'i ya. Wa hadha huwa al-aslu fil asma'il mukhtalifati, dan inilah asal dari nama-nama yang beragam. Jadi pada dasarnya saat kita membahas Islam ini tidak bisa dipisahkan dari iman. Saat kita membahas iman juga tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Maka ada arkanul Islam, arkanul iman, ini saling terkait. Ya, apalagi nanti saat kita sudah membahas lebih jauh terkait dengan iman, secara etimologi iman tadi kita sampaikan tasdik kan pembenaran hanya dalam hati saja ya. Tapi kalau sudah diperluas pemaknaannya secara terminologi, maka pembenaran terus kemudian nanti di follow up dengan perbuatan-perbuatan. Ya, pembenaran dalam hati kemudian diikrarkan kan dengan lisan, kemudian di follow up dengan aktivitas-aktivitas, dengan perbuatan-perbuatan. Ya, maka dijelaskan wala ibrata bi imanin duna islami. Maka tidak dianggap ya, keimanan tanpa adanya Islam. Kama la ibrata bi islamin duna imanin, sebagaimana juga tidak dianggap ya, Islam tanpa adanya keimanan. Li'annahuma mutalazimani, karena keduanya iman dan Islam ini mutalazimani, memang saling terkait ya. Mutalaziman itu istilahnya saling terkait, berhubungan sangat erat sekali, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Fala budda minal imani bil qalbi, maka harus ya, ada iman dalam hati ya, wal amal bil a'dha'i, dan amalan, aktivitas, perbuatan dengan a'dha', dengan anggota tubuh kita. Ini kan pemaknaan yang integral ya, jami' mani'. Jadi iman hati, terus kemudian apa yang diimani dalam hati ini sebetulnya selanjutnya adalah diikrarkan begitu ya, terus kemudian di follow up dengan aktivitas ataupun perbuatan harian kita. Ya, saya kira terkait dengan al-iman ini sudah clear, paling tidak secara umum sudah kita sampaikan. Kemudian pertanyaan lanjutan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan fa'ahbirni adil ihsan. Ya, qala Jibril bertanya kepada Rasulullah fa'ahbirni adil ihsan, informasikan padaku tentang ihsan. Qala Rasulullah menjawab anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, annya diistilahkan dengan an masdariyah. Jadi an dan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya ini bisa ditakwil masdar. Ya, sehingga menjadi masdar sharih, ya, menjadi masdar sharih. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ay wa saumukum. Ya. Jadi an dan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya ini ditakwil masdar. Ya, soma yasumu diambil masdarnya, antasumu. Nah, ini kan terkait dengan dhamir antum kan, maka wa saumukum khairul lakum. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Berarti ya, ibadatuka gitu ya. Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Rasulullah menjawab an ta'budallah. Kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau saya artikan biasanya dan seandainya kau tidak bisa memunculkan ya perasaan kau bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah melihatnya. Kita lihat syarahnya di sini. Ya, ini kaitannya dengan ihsan. Ihsan ini hubungan vertikal yang sangat erat antara seorang hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang sudah bisa memunculkan ihsan, maka dalam kondisi bagaimanapun insya Allah dia akan selamat. Dalam kondisi dia bersama dengan orang lain, dia akan menjaga etika malu. Dalam kondisi dia sendiri, dia tidak akan bermaksiat atau paling tidak meminimalisir aktivitas-aktivitas negatif.
Karena secara umum kadang-kadang orang itu malu melakukan perbuatan negatif saat dia bersama dengan orang banyak. Kenapa? Karena malu dilihat orang, ya, ataupun malu dikomentari oleh orang dan seterusnya. Saat dia sendirian kadang-kadang dia bebas melakukan perbuatan negatif yang melanggar aturan syariat. Tapi ketika nilai-nilai ihsan ini sudah merasuk dalam diri seorang, maka walaupun toh dia dalam kondisi sendirian, ya, dia tetap menjaga aturan-aturan syariat. Ma huwal ihsan? Al-ihsanu huwa al-ikhlasu wal itqan. Ihsan adalah ikhlas dan itqan. Itqan ini banyak penjelasan dari para ulama. Kalau dalam aktivitas, dalam perbuatan, ada yang menjelaskan itqan ini melakukan satu aktivitas secara optimal, tuntas. Maka ada substansi hadis yang seringkali disampaikan oleh para masyayikh. Jadi innallaha ahabba man idza amila amalan atqanahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang yang saat melakukan satu amalan tuh itqan, ya. Artinya dioptimalkan, dimaksimalkan, tuntas. Kenapa semacam itu? Karena banyak juga manusia yang saat memilih satu aktivitas, ya, dia awali dengan baik, kemudian sampai tengah masih baik, tapi tidak diakhiri dengan baik karena ada muskilah, karena ada problem, karena ada muawik, ada hambatan-hambatan di tengah jalan, kemudian dia menyerah, tidak tuntas, tidak dia maksimalkan usahanya, sehingga terus kemudian dia bisa menuntaskan aktivitas yang padahal sudah dia pilih tadi itu. Maka kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering berdoa, selain berdoa tentang husnul khotimah, juga Rasulullah berdoa agar amalan yang dilakukan ini benar-benar baik dari awal sampai akhir. Salah satu doa yang sering kali dilafadzkan Rasulullah adalah Allahumma ja'al khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalanku itu di akhirnya. Ya, kenapa begitu? Tadi kita sampaikan, banyak orang yang melakukan satu amalan di awalnya bagus sampai tengah bagus, setelah tengah masih bagus. Persentasenya kira-kira sudah sampai misalnya 80%. Tapi tinggal 20% aja loh, nggak selesai, nggak tuntas. Ya. Kalau doa yang sudah sering kita warisi dari para satidah kita, dari para ulama dan sebagainya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, ini sudah tidak terbahas lagi kan? Kita minta husnul khatimah dan kita minta dihindarkan dari su'ul khatimah. Ya, tapi salah satu doa yang juga sering dilafadzkan Rasulullah cukup istimewa ini, luar biasa. Ya, Allahumma ja'al khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalanku adalah akhirannya. Ini doa yang semisal ini harapannya bisa memberikan satu motivasi pada kita, suntikan semangat bagi kita semuanya agar saat kita beraktivitas kita tuntaskan, tidak setengah-setengah. Ya, ini kaitannya dengan itqan, ya. Jadi kalau boleh kita bahasakan, itqan ini memaksimalkan satu hal kemudian sampai tuntas. Kalau kaitannya dengan amalan, ya tadi usaha ikhtiar kita optimalkan, kita up betul, kemudian kita selesaikan. Dari bidayah sampai nihayah bagus. Ketika dari bidayah sampai nihayah itu bagus, maka akan bertemu ikhlas dengan optimalisasi dalam merealisasikan sebuah amalan ini. Maka itu yang disebut kemudian dengan ahsanul amal. Kalau dalam surah Al-Mulk di awalan itu, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Syekh Fudail bin Iyad itu ketika ditanya ahsanul amal itu apa, Syekh Fudail, maka beliau menyampaikan akhlasuhu wa aswabuhu, ya, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itqan ini kaitannya juga dengan benar. Jadi namanya memaksimalkan usaha, ikhtiar, kemudian menuntaskan amalan tersebut. Amalan tersebut juga tuntas dalam konteks benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh asy-syar'u, gitu ya. Syekh Fudail menyampaikan amalan yang paling bagus, ahsanul amal itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Shawab, aswab isim tafdilnya kan, ya. Ketika kemudian wakilah, ketika ditanya kemudian maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar itu bagaimana, Syekh Fudail? Maka Syekh Fudail menjawab akhlasuhu ayyakuna lillah. Yang paling ikhlas itu berarti dia beramal teruntuk Allah Ta'ala. Kalau aswabuhu yang paling benar maksudnya gimana? Ayyakuna ala sunnati Rasulullah, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menambahkan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban la yuqbal. Sungguhnya amalan ketika dilakukan dengan ikhlas akan tapi tidak benar maka tidak diterima. Sebaliknya, fa in kana al-amal shawaban wa lam yakun khalisan, dan seandainya satu amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah akan tapi tidak ikhlas, wa lam yakun khalisan fala yuqbal, juga tidak diterima.
Dan kemudian diakhiri fala yuqbal al-amalu illa idza kana khalisan wa shawaban. Maka satu amalan tidak akan diterima kecuali jika amalan tersebut ikhlas untuk Allah Ta'ala dan shawab, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Ini kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya ini kaitannya dengan kajian ikhlas juga. Karena ihsan juga. Karena ihsan ini kaitannya dengan ikhlas dan itqan. Itqan itu mengoptimalkan usaha kita dalam melakukan satu amalan tuntas, betul, optimal, tuntas, tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun sesuai dengan aturan dari asy-syar'u itu sendiri. Ya. Al-ihsanu huwa al-ikhlasu huwa al-itqanu. Dijelaskan di sini antu khalisa fi ibadatillahi wahdahu ma'a tamamil itqani. Ya. Kau ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala saja ma'a tamamil itqani, disertai dengan kesempurnaan itqan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah Ta'ala waqta ibadatihi, saat kau beribadah kepada Allah Ta'ala, seakan-akan. Jadi seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, padahal kita tidak akan mungkin di dunia ini bisa bertemu dengan Rabbul Alamin. Fa in lam taqdir ala dzalika, dan jika kau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan itu, katakanlah begitu lah. Kalau boleh saya terjemahkan. Diingat-ingat kalau ada fi'il qadara yaqdiru, ini muta'adinya dengan harf ala. Sering kita bahas di kelas, ada beberapa fi'il yang muta'adi langsung ke maf'ul bih. Tapi ada juga al-af'al al-muta'adiyah bi harfin minal huruf atau bi harfin min hurufil jar. Ada juga fi'il-fi'il yang muta'adi dengan huruf, ya, salah satu huruf jar. Ya. Namanya fi'il muta'adi itu berarti fi'il tersebut, kata kerja tersebut membutuhkan maf'ul. Kalau yang tidak membutuhkan maf'ul diistilahkan dengan al-fi'lul lazim, fi'il lazim. Semisal Anda mengatakan qama Zaidun, Zaid berdiri, enggak butuh objek kan? Semisal Anda mengatakan jaa Muhammadun, Muhammad datang, enggak butuh objek. Ya, informasi gitu aja, Muhammad berdiri, Zaid berdiri, datang, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan kata akhadha, ini butuh objek. Akhadha Muhammadun, apa yang diambil? Al-kitabah. Berarti ini fi'il muta'addi. Muta'addinya langsung ke maf'ul bih. Akhadha Muhammadun al-kitabah. Al-kitab maf'ul bih mansub wa alamatun nasbi fathah dhahirah 'alal akhir li'annahu ismul mufrad kalau di i'rab semisal itu. Tapi ada fi'il-fi'il yang muta'addi dengan huruf, ini yang harus kita hafalkan betul dan sering saya sampaikan di kelas ya, agar kita cermat karena ini hafalan. Kalau istilahnya bahasa Inggris apa istilahnya? Idiom gitu ya, istilahnya ya. Ya, ada misalnya fi'il wafaqa yuwafiqu ala. Ada misalnya tamassaka yatamassaku bi, berpegang teguh. Ya, tamassaka fulan bi qiyamil Qur'ani was sunnah. Fulan berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah. Wasala misalnya, wasala itu bisa muta'adi langsung ke maf'ul bih, bisa muta'adi dengan harf ila. Anda menginformasikan pada orang lain misalnya aku sampai sekolahan. Boleh Anda katakan wasaltu al-madrasata, hadhil jumlah sahihah. Boleh juga Anda mengatakan wasaltu ilal madrasati. Hatani al-jumlatani kiltahuma sahihatan. Dua ungkapan ini, dua jumlah ini dua-duanya benar. Karena wasala itu bisa muta'adi langsung ke maf'ul bih, bisa juga muta'adi dengan harf ila. Wasaltu al-madrasata wasaltu boleh juga wasaltu ila al-madrasati dan seterusnya. Ya. Ya, kalau qadara yaqdiru ala, maka di sini dijelaskan fa illam taqdir lam harf jazm, menjazmkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Fa illam taqdir ala dzalika, dan jika kau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan itu, kau tidak mampu menghadirkan perasaan bahwasanya kau melihat Allah Ta'ala saat kau beribadah kepada Allah Ta'ala, fatadzakkar, maka ingatlah anallaha, bahwasanya Allah Ta'ala yushahiduka, menyaksikanmu, wa yara minka kulla sahirin wa kabirin, dan melihat apa yang ada darimu ataupun padamu, baik sesuatu yang kecil ataupun besar yang kau lakukan, gitu maksudnya. Segala aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas itu kecil ataupun aktivitas itu besar, apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ihsan. Maka tadi kita sampaikan, kalau seorang sudah bisa memasukkan nilai-nilai ihsannya dalam dirinya, maka ya orang ini pasti akan menjadi orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Ya, karena dia akan berusaha untuk mentaati aturan Allah Ta'ala dan
tidak ada bedanya saat dia bersama dengan banyak manusia ataupun saat dia sendirian. Ya. Dia akan senantiasa malu kepada Allah, malu dalam konteks positif. Bahkan Allah pun kan kalau dalam hadis dibahasakan innallaha hayyun. Hayyun itu bukan hanya malu biasa. Innallaha hayyun karimun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun ay bimakna syadidul haya. Sungguhnya Allah Ta'ala itu sangat malu, karim. Ya, Allah adalah zat yang mulia, maha mulia. Yastahyi idza rafa'al 'abdu yadayhi ayaruddahuma sifran khaibataini. Allah malu jika ada hamba yang mengangkat tangannya ke atas, artinya berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah membiarkan kedua tangan itu hampa. Allah malu. Artinya apa? Orang yang beribadah kepada Allah, Allah jamin akan direspon permintaan-permintaannya, doa-doanya, syakawanya, apa yang ia laporkan pada Allah Ta'ala. Tentunya di waktu yang paling tepat menurut Allah untuk dia. Kita sebagai seorang yang meminta kepada zat yang maha segala-galanya tidak boleh individualistis, tidak boleh egoistis. Kita minta dan ingin langsung diijabahi di waktu yang paling tepat menurut kita, misalnya paling cepat. Enggak boleh begitu. Ya, ketika ihsan itu sudah masuk dalam diri kita, kita akan memahami bahwasanya Allah ini akan senantiasa memperhatikan bukan hanya perbuatan kita ya, apapun lah ya. Ya, gerak-gerik perbuatan apapun yang datang dari kita. Ya, maka di sini annallahu yushahiduka wa yara minka kulla saghirin wa kabirin. Allah menyaksikanmu dan melihat apa istilahnya ya, darimu, baik itu sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Perbuatan apapun yang kita lakukan akan dideteksi oleh Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi yang perlu kita sampaikan ya, setelah ihsan, pertanyaan berikutnya kaitannya dengan sa'ah ya. Sa'ah yang dimaksudkan di sini adalah kiamat ya. Dijelaskan di sini fa akhbirni anis sa'ah qala Jibril ya. Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, informasikan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya tentang sa'ah ini, anha tentang sa'ah ini, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, sedikit kita sampaikanlah, masih ada waktu 2 menitan sampai 3 menit. Dijelaskan di sini as-sa'atu wa amaratuha. Poin selanjutnya, sa'ah ataupun kiamat dan tanda-tandanya. Ilmu waktu qiyamil qiyamati, jadi pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat, mimma ikhtassallahu bi'ilmihi. Ini sesuatu yang hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui sama sekali. Sama sekali. Walam yutalli alaihi ahadan min khalqihi, dan Allah tidak menampakkan, memunculkan ya, tentang pengetahuan kapan terjadinya kiamat ini ya, kepada siapapun dari min khalqihi, dari makhluknya. Jelaskan di sini malakan kana aw rasulan ya, baik itu malaikat ataupun nabi. Jadi tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, tidak ada satupun malaikat yang mengetahui kapan pastinya terjadi kiamat. Enggak ada yang tahu sama sekali ya, sama sekali tidak ada yang tahu. Ini hanya Allah yang mengetahui. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya al-mas'ul. Yang ditanya siapa? Rasulullah. Anha, tentang kiamat tadi, sa'ah bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Karena Rasul faham bahwasanya yang bertanya ini adalah Jibril. Bahkan dijelaskan dalam Al-Wafi ini ya, pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat ini tidak Allah sampaikan pada siapapun makhluknya, termasuk Rasul, termasuk juga malaikat. Tidak ada yang tahu sama sekali. Yang tahu hanya Allah tabaraka wa taala. Ya. Walakinnahu, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabahu, menjawab Jibril an ba'di amaratiha. Ya, akan tapi Rasulullah menjawab Jibril ya, tentang sebagian dari tanda-tanda kiamat tadi, tentang kiamat allati tasbiquha, yang mana mendahului kiamat. Jadi tanda-tanda itu kan kiamat ini kan mendahului kiamat, jelas. Tanda-tandanya dulu muncul ya, ada yang alamah sughra, ada yang alamah kubra, dan seterusnya sebagaimana kita baca dalam berbagai macam referensi. Terus kemudian di waktu yang hanya Allah mengetahui ini terjadilah
kiamat. Maka dibahasakan di sini walakinnahu ajabahu an ba'di amaratiha allati tasbiquha. Kan tapi Rasulullah menjawab Jibril tentang sebagian tanda-tanda kiamat yang mana mendahului kiamat tadi itu. Ya, wa tadullu ala qurbiha dan menunjukkan dekatnya kiamat tersebut. Ya. Tentang tanda-tanda kiamat ini mungkin karena keterbatasan waktu kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat. Di sini dijelaskan antara idal amatu rabbataha wa antara hal khufat al-urat al-alat ri'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Ya, sampai kemudian akhir hadis insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, kita tuntaskan ya. Sebelum kita masuk hadis yang ketiga. Ini sedikit yang bisa kita diskusikan, kita belajar bersama-sama, ngaji bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Hada wa astagfirullah li wa lakum jami'an wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.